Kita harus berbahasa dengan bahasa Indonesia kayaknya nggak enak. Kemudian kita sharing, kita enaknya pakai bahasa Tegal, lebih punya rasa gitu loh. Enak kamu bahasa Tegal loh. Ayo kelanya. Raimu esun ini enak. Kita juga mendapat penghargaan untuk film special mention. Jadi special mention itu kategori untuk film-film yang layak untuk diperbincangkan. Yeay, the one and only Mr. Tura. Ya. Nah, buat kamu yang nggak tahu siapa Tura, siapa beliau, gue bakal kasih potongan filmnya, ya. Stop, nih filmnya dilihat. Jadi aku tak kayak kue lumrah hodat. Wong dewek uripe ya nang dhuwur lemai juragan Darso. Ya apa karepe kae sing gawe aturan no, pan motong pira. Bojone kon piye? Waras. Waras kan. Malah saniki tambah seneng. Dijanjeni badhe diparingi listrik, badhe diparingi toya bersih wonten napa. Tapi ngantos sepriki mboten wonten jebabule padane. Iku pripun niku, Pak? Nah, itu film pendek lokal yang sudah dapat nominasi di level nasional bahkan internasional, dan salah satunya bukan salah satunya, ini peran sentralnya Om Turah. Selamat malam Om. Selamat malam. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik ya, oke. Nama aslinya siapa sih? Nama aslinya Ubaidillah. Ubaidillah jadi Turah. It's okay. Ini kan kalau dalam seni peran menghidupkan tokoh berarti ya Om ya. Sekarang kesibukannya apa? Sekarang ini saya lagi ada proyek untuk penulisan novel. Novel untuk siapa? Ya untuk sendiri. Oh gitu. Iya. Berarti Anda punya target, saya harus bikin karya begitu. Iya. Ini novel yang keberapa Om? Ini novel pertama sama saya. Novel pertama? Iya. Ini apa ini? Kalau ini kumpulan ya? Kumpulan cerpen saya. Kumpulan. Senja Memerah di Atas Perahu Sobek. Oke, ini produksi tahun 2000 2007. 2017. Udah pada baca dong, pasti dong. Senja Memerah di Atas Perahu Sobek, kumpulan cerpen Perahu Sobek. Kumpulan cerpen Ubaidillah. Nah, selain jadi penulis, bikin novel itu, selain itu apa? Jadi kan formalnya apa sih? Kalau Sebagai saya sih sebenarnya guru ya. Oh guru, Pak Guru ngajar di mana Pak? Kalau saya ngajar di SUPM. Mata pelajaran? Mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Seni Budaya. Bahasa Indonesia? Iya. Itu nyambung Pak? Atau enggak sih? Kalau Bahasa Indonesia dan Seni Budaya? Hanya ada nyambungnya. Di Bahasa Indonesia juga membahas sastra. Oke. Kemudian di seni budaya juga ada pembahasan seni teater, seni drama yang notabene kadang-kadang Berkaitan ya? Iya, erat antara sastra dan. Oke. Berarti ketika kita berbahasa Indonesia itu otomatis ada bahasa pengantar untuk masuk ke seni budaya ya? Betul. Tapi antara seni dan budaya, ya maaf ini fakta ya. Kalau salah mohon diluruskan. Dulu waktu saya sekolah, kayaknya Adi juga sekolahnya gitu deh. Bahasa Indonesia kok jelek ya kebanyakan ya? Beneran? Iya bener nggak? Lu ngaku nggak bahasa Indonesia jelek? Iya kan? Ngaku bahasa Indonesia, bahasa Jawa pasti jelek sumpah. Padahal kita orang Jawa, kita orang Indonesia. Itu gejala umum ya. Gejala umum di Indonesia lah ya. Indonesia memang kebanyakan hasil ujian itu nilai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia rata-rata lebih tinggi bahasa Inggris. Faktornya apa Pak? Saya sampai sekarang masih bingung loh. Beneran? Ya karena mungkin di materi bahasa Indonesia mungkin lebih detail ya untuk membahas struktur kalimat vocab gitu sampai pada bacaan, wacana sampai kemudian menulis dan sebagainya. Mungkin kalau di bahasa Inggris lebih modern gitu lebih, atau gimana? Enggak, tidak serumit itu. Serumit
pembahasan materi di bahasa Indonesia. Jadi guru, jadi penulis novel, seniman juga. Terus selain itu? Saya di rumah juga Bikin lagu mungkin? Enggak ya? Saya punya komunitas film juga di rumah dengan remaja-remaja di lingkungan rumah saya. Saya menggalang remaja-remaja untuk bikin film, kemudian mereka belajar mengambil gambar, belajar acting, belajar mengedit, sampai mendirect warga untuk bikin film pendek gitu ya. Bikin film pendek, kemudian sampai mereka bisa bikin sebuah film, terus diikutkan festival dan sebagainya. Itu sampai sekarang masih, ya alhamdulillah masih berjalan. Dan tidak ada anak yang punya basic film. Mereka istilahnya orang awam ya? Berangkat dari nol. Mereka baru pegang kamera itu. Iya, untuk pengambilan gambar. Kemudian baru belajar baca skrip, terus acting ya. Kemudian sampai edit ya. Belajar aplikasi edit, kemudian mengedit sendiri. Kemudian kalau ada gambar yang kurang, ini kurang, ini bikin besok bikin. Nah, tak ulang ya. Bikin ini ada yang bocor, ini bocor. Tak ulang gitu lagi. Ya, iya. Itu serunya di situ, Kemudian mereka setelah jadi mereka kumpulkan warga di situ, nonton bareng. Terus setelah itu diskusi ya dengan warga, beda film lah ya. Keren banget. Itu yang saya senang, itu adanya satu semangat komunitas ya. Guyup gitu ya. Ya, semangat komunitas itu yang membuat saya itu senang ya. Senang artinya mereka menikmati. Mereka menikmati sebuah kreativitas gitu ya. Nah, ini dari kegiatan-kegiatan tadi, Anda yang memfasilitasi mereka atau mereka bawa kamera sendiri gitu? Saya fasilitasi. Anda fasilitasi. Kebetulan saya punya teman-teman, punya relasi yang bisa kami pinjam. Ya. Memang bagi orang luar mungkin ya, bikin film siapa yang dananya dari siapa? Duitnya gede banget gitu. Bayangan mereka gitu ya, Pak ya. Karena pasti bikin film budgetnya besar kan. Ya, bayangannya. Tapi kalau gitu dikerjakan oleh sebuah komunitas ya, mereka kalau syuting ya bawa air minum sendiri, bawa makanan sendiri. Kalau pas break makan ya pulang ke rumah makan sendiri. Santai ya. Jadi PU-nya nggak ada ya? Nggak ada biaya yang keluar untuk biaya transportasi atau biaya konsumsi itu. Padahal itu kan sangat menyerap dana besar. Iya, yang gede di situ. Nah, yang gede-gede kayak gitu nggak ada gitu ya. Kita nol ya, karena semuanya dari warga sendiri. Hanya ya kalau memang properti yang kita butuh untuk beli, ya kita beli. Film kedua kami itu Kampung Topeng judulnya. Kampung Topeng. Itu kami waktu itu butuh banyak topeng. Harus ada sekitar antara 150-an lah, 150-an topeng. Iya, kemudian kami belajar membuat topeng dari kertas. Kertas bekas kita buat bubur, kemudian kita belajar, kemudian kita buat sendiri karena itu kita kalau beli topeng kan mahal. Makanya remaja-remaja situ kita kerahkan tiap hari kita bikin topeng dan akhirnya ya bisa ada 150-an topeng yang kita perlukan. Itu yang saya sebut sebagai sebuah komunitas. Kalau untuk beli itu biayanya repot ya. Bisa kita minimalisir gitu ya. Ya paling beli kertas bekas. Bisa diakalin lah ya. Oke. Nah, tadi dikatakan itu komunitas istilahnya benar-benar awam. Nggak repot ngajarin orang awam, Pak? Iya, itu justru di situ ya. Karena target kita itu bikin film itu nggak
persoalan menang kalah untuk lomba ya. Oke. Yang kita targetkan kan sebuah kenaturalan, natural aja lah. Pokoknya berjalan aja lah. Film kan bisa kita edit iya, gitu. kita manipulasi orangnya supaya gini, kita ulang-ulang lagi shootnya, kita ambil yang paling bagus. Dari sekali kita bikin film kan itu sebuah pembelajaran. Oke. Iya. Ya enggak inilah. Memang target kita enggak sebuah film terlalu muluk gitu ya. Muluk. Pokoknya yang penting kita berkarya gitu ya. Dan membentuk sebuah komunitas itu yang penting. Dari otodidak yang seperti ini ternyata bisa menghasilkan sebuah karya dan melibatkan banyak orang juga. Sampai akhirnya ketemu dengan skenario Turah. Ini penulis skenarionya siapa sih? Kalau penulis dan sutradaranya Mas Wisnu ya. Mas Wisnu ya. Legowo. Itu juga anaknya Pak Yono Daryono. Oh, itu putranya Pak Yono Daryono. Oke. Iya, berarti kayak Pak Antus ya. Bapak sama anaknya jadi dalang semua. Iya. Kamu yang nggak keturunan seniman ya. Tapi jadi seniman akhirnya Adi. Nah, ketika dapet peran itu di casting nggak sih? Untuk pemain-pemain yang lain di casting, tapi untuk saya kemudian Jadak, itu siapa? Itu ya selain saya sama Jadak, selain sisanya casting iya, ya? Yang lain casting. Mas Rudi Iteng castingnya ya, itu ya? Mas Rudi kayaknya enggak. Oh enggak. Sama-sama Mas Bontot ya. Oh iya. Yang empat itu enggak. Okay. Yang lain peran lain di casting. Ya? Itu orang Tegal semua? Iya, orang Tegal semua. Ya? Iya. Oke. Nah, setelah itu casting lolos, itu berarti produksi tahun berapa sih? Itu 2016 akhir ya. Berarti begitu diproduksi, begitu selesai langsung rilis atau ditahan berapa bulan? Oh, lama itu. Hampir 6 bulan. 6 bulan. Iya, 6. Ada kondisi yang enggak, mungkin karena itunya pasca produksinya yang lama ya. Iya, yang lama ya. Sebelum rilis ini ada harapan sebelumnya dari kru atau dari penulis skenario, sutradara, istilahnya ini kita bikin karya moga-moga bisa tujuannya ke sana tuh. Gitu. Ada kayak gitu enggak sih Om? Enggak. Kita main film, kita dilibatkan dalam film, kita enggak punya mimpi-mimpi untuk menjadi ini film biar bagaimana enggak. Pokoknya kita main total aja. Biar kita main enak, kita main total gitu ya. Itu bagi kita udah puas. Iya, udah puas. Memang waktu itu terjadi sedikit diskusi waktu itu tentang naskah itu. Naskahnya itu awalnya dalam bahasa Indonesia, ditulis dalam bahasa Indonesia. Iya. Kemudian setelah kita latihan text reading gitu ya, itu kita nggak enak gitu. Kayaknya aneh gitu ya. Kita harus berbahasa dengan bahasa Indonesia, kayaknya nggak enak. Kemudian kita sharing, kita enaknya pakai bahasa Tegal, lebih punya rasa gitu loh. Kayaknya ada kaitan emosinya ya. Secara emosi, perasaan, terus kedekatan kita dan kita fasih fasih berbahasa Tegal gitu kan. Lebih nyaman, lebih enak gitu. Makanya kita coba menawar kepada, memberi masukan kepada sutradara waktu itu Mas Wisnu. Enak ngau bahasa Tegal lu. Ayo kelanya. Raimu esu ini enak. Feelnya dapat banget tuh. Waktu Jadak bilang asu bangsa. Nah iya. Dapat banget ini. Itu yang sebab kita. Nah, kemudian kita ya tidak sesederhana itu. Ternyata dalam perjalanan kita juga mengeksplor bahasa-bahasa yang pas untuk mendapatkan sebuah pengucapan dan bahasa yang punya
greget ya gitu. Greget, terus juga tidak menyalahi aturan, terus juga artistik ya Om ya. Iya. Artinya seperti tadi istilahnya mungkin kayak film-film barat yang you fucking idiot, mungkin bagi mereka kan normal gitu ya. Mungkin dimasukin di sini juga kasar banget ngomongnya. Gitu kan kita sebaliknya. Kayak istilahnya tampilan-tampilan waktu dalangnya pementasan dalang Ki Entus ya. Ada sebagian bilang kasar banget tampilannya. Tapi Ki Entus juga yang menyampaikan ya itulah bahasa kita kan gitu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu, sosial dan kebiasaan juga. Nah, berarti ada energi lagi dong. Skenario bahasa Indonesia dirubah ke bahasa Tegal. Iya memang. Makanya waktu itu kita benar-benar mengeksplor bahasa ya dan kemampuan kita di dalam mencari kosakata Tegal yang benar-benar Tegal. Betul. Karena Tegal kan juga banyak cabang-cabang bahasa. Iya, banyak masukan bahasa dari mana-mana ya, dan itu bukan bahasa asli Tegal. Makanya kita mencari idiom-idiom maupun ungkapan-ungkapan yang benar-benar khas Tegal, khas Tegal. Banyak sekali kemarin. Saya lupa nyata tuh bahasa-bahasa ajaib itu. Jadi saya pernah dengar kalimat itu, tapi begitu lihat film Turan, oh iya keluar lagi gitu. Dengar lagi, oh iya ini nggak pernah dipakai nih. Makanya harus orang-orang Tegal dan anak-anak muda sekarang harus lihat lagi tuh film Tura, dilihat lagi kalimat-kalimat itu, bahasa-bahasa itu khas Tegal. Jadi kadang kita kan nyampurnya gini Om, bahasa Tegal, bahasa Banyumas, sama bahasa Cilacap, Purwokerto. Jadi seakan-akan di mix, terus jadi satu, ada titelnya di sana bahasa Ngapak. Padahal beda ya Om. Beda sekali. Orang Tegal ke kota Tegal, ke kabupaten, itu udah beda bahasanya. Kabupaten geser ke Yomani aja, sudah geser lagi, berubah lagi bahasanya. Itu makanya buat kamu ya. Anak-anak yang kemarin yang baru lahir kemarin berarti tahun lahiran tahun 2015-an lah ya, 2001 2002 harus nonton Turah ini biar kamu tahu ada film yang keren banget. Nah, dari perubahan skenario itu terus dicari padanan katanya, kalimat-kalimatnya, ada readingnya juga dan lain sebagainya. Ini mencari kampung Tirang beneran ada ya? Ada. Di mana sih? Itu di pelabuhan sini Jongor ya. Di pelabuhan Jongor. Kalau sekarang sih sudah oleh pemerintah Kota Tegal sudah dirubah sekarang ya. Berarti rumah-rumah itu udah nggak ada ya? Sudah nggak ada. Sekarang udah jadi kayak tempat wisata ya. Taman kota berarti taman ya? Kota udah kayak taman kota. Dan seperti setting yang seperti ada di Turah udah nggak ada. Berarti itu real ya, rumah-rumah itu real ya? Tapi ketika kita produksi itu masih benar-benar ada kampung dan ada kehidupan aslinya. Iya. Oke. Berarti cuma diganti aktor-aktornya ya? Masyarakat aslinya dipinggirin dulu gitu ya? Iya. Sebagian ikut menjadi setting. Figuran ya? Iya. Jadi ekstras ya? Iya. Nah, saya juga ajaib kayak Mas Wisnu bilang, saya baru lihat ini gara-gara lihat di berita. Saya juga baru tahu ternyata itu kampung ada di Tegalsari, di mana banyak orang yang mondar-mandir ke Tegalsari tapi nggak sadar bahwa ada kehidupan yang seperti itu. Iya. Itu real. Jadi kayak yang diceritakan tentang juragan, tentang orang-orang itu cuma kan biasa kalau film pasti didramatisir ada efek-efek itu. Tapi itu real, jadi ada kehidupan di sana, ada juragan, ada perputaran ekonomi, ada yang ngasih pekerjaan, ada duit dan lain sebagainya. Jadi it's real, tapi difilmkan. Nah, setelah jadi, waktu itu rilis, respon lokal gimana? Bagus banget atau biasa aja? Iya, ini yang agak dramatis lah. Oke. Saya mengamati, ya tidak hanya saya, juga sutradara, juga produser juga. Itu waktu pemutaran di Jogja orang bisa serius gitu loh, lihat Turah. Ya ada tertawa dikit-dikit lah. Tapi saya bilang penonton di sana bisa serius lihat. Nah, ketika
film ini diputar pertama kali di Tegal, Iya. ya, waktu itu di Gedung Kesenian, Iya, iya. penontonnya cukup banyak. Loh, orang Tegal kok selama dari awal sampai akhir tertawa terus. Oh, nggak ada dramatisnya. Padahal apa Ini bisa ya? menyedihkan Iya, sebenarnya. jadi ini kan dramatis banget. Tapi orang Tegal sendiri malah tertawa dengan melihat bahasanya ya. Apa ya? Aneh sebenarnya Iya, Om, ya, ini sebenarnya ya. yang saya kadang harus bisa ketawa? Iya, saya nggak bangga mereka tertawa. Ini ada yang salah. Iya benar. Harusnya ini kan produk serius. Iya. Gitu ya Om ya. Ini produk serius. Kenapa lu lihat ketawa? Ini kan bukan film komedi. Benar. Jadi kadang kita memang sebagai orang Tegal gini, kita nggak sadar bahwa ketika kita berbicara Tegal seperti itu, ketemu sama orang kota luar, orang luar kota, luar pulau, itu selucu itu loh kita loh. Kayak Anda waktu lihat film Tura terus Anda ketawa. Anda lucunya segitu bro, beneran. Makanya jadi ketika ketemu misalkan orang Surabaya, orang Kalimantan, orang Sulawesi, terus mereka ketawa, lu nggak boleh marah. Karena seperti Anda tadi melihat film Tura, nih dibikin serius nih ya. Terus kamu ternyata cekakakan gitu loh. Jelek, wong Tegal ngomongnya lucu ya. Tukarannya wak. Itu acting bro, jadi gitu loh. Ya memang ini sesuatu yang menyedihkan sebenarnya ya. Di mana di kota lain serius nontonnya. Makanya itu produser saya itu waktu kesini terkejut loh kok tertawa. Aneh ya. Aku sendiri juga gitu. Jadi ya itulah masyarakat kita ya. Itu satu ya. Saya harus bilang apa? Ya itu satu bahwa masyarakat Kota Tegal itu tidak menyadari bahwa dialek dan bahasanya itu memang benar-benar lucu. Dalam artian lucu selucu-lucunya bukan bermaksud mengejek ya Om ya. Iya. Itu lucu. Dan yang kedua, ternyata orang-orang kita itu sudah berjiwa besar menertawakan tragedi. Ya kan? Itu kan tragedi di film itu. Ada perselingkuhan, ada kekacauan, ada penjilatan di sana, ada pembunuhan di sana. Tapi kita ketawa. Hebat orang Tegal tuh ya. Diikutkan festival internasional, benar itu? Iya memang Turah ini sempat diikutkan di banyak festival ya. Ya, oke. Festival di Indonesia sendiri ada festival film Asia di Jogja. Kemudian festival Tempo ya. Di dua event ini Turah juga mendapat penghargaan untuk film terbaik. Kemudian Jadak dan saya juga masuk dalam nominasi pemeran utama terbaik. Cuma yang terpilih sebagai terbaiknya adalah almarhum Slamet Ambari ya. Oh iya Pak Slamet. Iya, menjadi pemain terbaik Festival Film Tempo. Ini istilahnya saya pikir ini film yang seluar biasa ini. Kenapa beritanya nggak heboh ya? Apa karena media sosial waktu itu memang belum heboh ya Om? Sebenarnya udah heboh. Sebenarnya sudah heboh ya. Karena kita memang di beberapa event internasional seperti di Singapura yang kebetulan saya ikut ke sana, itu kita juga mendapat penghargaan untuk film special mention. Itu untuk kategori apa? Kategori special mention. Jadi special mention itu kategori untuk film-film yang layak untuk diperbincangkan. Oke. Jadi Turah ini mendapatkan penghargaan itu, memenangkan penghargaan itu karena dipandang film ini memiliki satu kedalaman kedalaman baik materi, baik materi, isi maupun mungkin secara teknis ya. Bahkan waktu itu yang saya terkejut itu memang waktu habis pemutaran film di sana. Turah itu banyak orang-orang bule yang menanyakan tentang materi yang diceritakan dengan teori-teori Marxis, teori-teori sosialis itu
yang mungkin saya aja terkejut. Wah, Kok bisa sampai ke situ? iya, ya, padahal kita nggak pernah membayangkan tentang teori Marxis ya. Ternyata mereka melihat dari kacamata itu. Ini yang mungkin nggak kita sadari bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya punya bobot Tertentu ya. iya, bobot kajian sosial yang cukup Oke. dalam Oke. ya itu. Berarti tadi seperti yang tadi. Ini ada dua hal yang bertolak belakang. Yang sebenarnya sama-sama menunjukkan karakter ya. Tadi orang Tegal melihat aktingnya orang Tegal ketawa ngakak. Padahal itu di dalamnya ramai banyak konflik di situ. Nah ternyata di Singapura dengan penonton yang berbeda, dengan bahasa yang sama, bahasa Tegalan, walaupun mungkin ada subtitlenya ya bahasa Inggrisnya, mereka ngelihatnya malah lebih cenderung ke sana. Ada teori Marxisme di sana. Ini kan dua penikmat film ya, berarti ya, dua penikmat film dari dua golongan yang berbeda. Berarti ini luar biasa. saya juga shock ya, karena saya kadang pikiran gini. Satu film berarti satu reaksi dong. Iya. Ternyata berbeda ya, Om. punya sudut pandang sendiri ya. Iya, tergantung ini ya. Tergantung apa Pemahaman, kemampuan, ilmu, pengalaman dan iya, wawasannya juga ya. Iya mungkin ya. Nah, kalau cerita tentang film, Anda sebenarnya paling senang film apa sih? Genre apa? Iya, kalau saya suka drama ya. Oh, drama. Iya, saya suka yang drama. Kemudian yang humanis, ya, yang menyentuh persoalan kemanusiaan, iya. Saya paling di situ, senang ya? di situ. Kalau film-film misalkan yang sudah jadi, misalkan produksi PH besar di nasional atau di luar negeri yang istilahnya, wah ini keren banget filmnya siapa, Om? Film nasional dulu deh. Film nasional kayak Bumi Manusia. Manusia, oke. Saya senang. Terus kemarin Ungu ya. Yuni, film Yuni yang kebetulan saya tonton itu, walaupun yang diceritakan masyarakat kecil ya, dan itu ada di sekitar kita ya. Tapi dengan konflik dan penggarapan yang detail, itu jadi menarik menjadi sekali, ya? sesuatu banget gitu ya. Jadi menurut saya kita bikin cerita atau film nggak usah yang besar-besar, yang di luar jangkauan kita ya. Tapi yang ada di sekitar kita aja lah, hal-hal yang real aja yang dekat dengan kita. Kalau kita bisa mengeksplor dengan bagus, itu akan menjadi sesuatu banget. Kayak turah lah. Oke, hasilnya maksimal. Iya, kayak turah lah. Kita bikin yang ada di sekitar kita aja lah. Daripada kita bikin film yang di luar tinggi, wajahnya juga gede, itu ya begitu jadi bubar. Nggak ada sesuatu yang apa ya, yang meresap yang bisa meresap sampai dalam kurun waktu lama. Skrip sesederhana apapun atau seindah atau sebaik sebagus apapun, kalau eksekusinya jelek, hasilnya pasti jelek. Iya. Tapi kalau skrip biasa-biasa aja, eksekusinya good, hasilnya pasti luar biasa. Karena eksekusi itu yang penting. Jadi kalau skrip kan cuma tulisan ya, Om ya. Jadi ketika eksekusinya tidak dibarengi dengan emosi, dengan ekspresi, dengan totalitas, nol gitu. Nah, setelah berkeliling sempat ke beberapa negara untuk promo, untuk mendapatkan penghargaan, untuk interview sama beliau-beliau itu di luar, pulang ke Indonesia, ada feedback apa dari pemerintah? Waduh, ini yang kadang saya itu bingung ya. Sedih ya? Sebenarnya sedih ya? Iya, karena memang kita hampir tidak merasakan adanya satu sentuhan dari apresiasi maupun
sentuhan atau apalah. Ya disapa lah istilahnya gitu ya. Dari pemerintah ya. Terutama di daerah ini yang saya sayangkan. Ya. Mesti kalau saya harapan saya waktu itu ya ya kita banyak membawa nama daerah, Tegal ya dengan satu kualitas dan kualitas produksi. Tapi kenapa tidak diapresiasi? Mestinya diapresiasi secara proporsional lah ya. Itu. Kemudian bisa itu menjadikan sebuah motivasi bagi masyarakat Tegal, terutama anak-anak muda untuk lebih kreatif. Kan harapan kita seperti itu. Tapi nyatanya ya kurang biasa aja. Tapi menurut Anda itu karena apa? Misinformasi atau pejabat-pejabat yang berwenang itu memang ya udahlah, kenapa sih? Nggak tahu ya, kita nggak tahu pemikiran mereka ya. Mungkin saja karena apa ya? Mungkin karena dalam film ini mungkin tidak mensupport aspek pembangunan, kan gitu ya. Film kok nggak cerita kota, ceritanya sekampung segitu, konflik antara Jadak sama Turah gitu ya, ujung-ujungnya mati. Mungkin kata pemerintah, film apa? Coba cerita alun-alun, cerita pembangunan gitu. Kita bantu, mungkin ya. Tapi mungkin juga kita harus berpikiran positif kalau bapak-bapak pejabat yang itu lagi sibuk jadi mereka sibuk akhirnya tidak sempat nengok bahwa ada karya lokal yang luar biasa Pak itu Pak ya. Semoga ini video cepat naik. Jadi nanti kalau ini video naik kan beliau yang dipanggil, saya nggak usah, aman saya ya. Nah pulang biasa aja, santai aja. Nah dari respon yang seperti itu kira-kira menurut Anda perlu nggak sih ini dilanjutin sequel kedua, Turah 2 atau apa gitu? Ya dari beberapa kali penuturan sutradara si Mas Wisnu yang saya dengar sendiri, pengennya muncul film-film baru ya, film-film baru yang tidak yang apa ya, yang benar-benar punya cita rasa lokal, walaupun tidak harus dengan bahasa Tegal, ya. Tapi itu produksi orang-orang Tegal, ya, yang digarap dengan serius dan cerdas gitu ya. Iya, pengennya gitu. Jadi muncul film-film baru ya. Tidak lagi membicarakan turah terus dari dulu turah terus. Kenapa tidak kemudian ada lagi muncul film-film lagi yang dari kalangan komunitas film di Tegal yang bisa lebih hebat daripada turah gitu ya. Ini yang kita, jadi kemungkinan ya tidak akan ada lagi cerita turah ya. Oke, berarti tidak ada sequel ya? Iya mungkin. Tapi itu kemarin sempat tanda tanya saya. Endingnya memang menggantung seperti itu. Iya. Makanya saya kalau di film-film Eropa, film-film Amerika, Hollywood dan lain sebagainya, biasanya kalau film gantung ada sequelnya biasanya. Kan kayak film Batman, Superman, film-film yang lain misterius, pembunuhan, Joker dan lain sebagainya. Filmnya sengaja digantungin tuh. Maksudnya apa? Kalau lanjut, kalau udah. Ternyata enggak ya? Enggak. Memang endingnya memang sengaja digantungin. Iya, itu biarlah penonton yang menyelesaikan. Gitu. Menurut lo ini bakal kemana gitu ya? Ini udah kelar, ayo mau kemana? Dan ini hanya sebuah kisah kan gitu ya. Jadi nggak usah disambung-sambungin kemana. Nanti udah, berarti si jodoh kok ya. Nggak usah, udah gitu aja. Ada impian besar nggak Om? Misalkan bikin studio film dengan segala kelengkapannya, terus bikin proyek apa gitu, ada nggak ke depan 5 tahun? Ya kalau mimpi ada ya. Pengennya gimana? Kalau mimpi ada, ya saya orangnya suka pemberdayaan ya.
secara naluri suka pemberdayaan. Jadi saya punya mimpi biar komunitas film saya yang di rumah itu kampung sinema itu bisa lebih berkembang. Itu aja. Lebih besar lagi, bisa berkarya lebih. Itu aja. Jadi berkembang ini dalam artian luar biasa ya. Jadi kalau misalkan di dalam ada 30 orang, masing-masing orang ini bikin film jadi gede juga, jadi PH juga akhirnya. Itu amin ya Om ya? Amin. Amin. Oke. Nah, ini closing Om. Ya. Statement Anda untuk anak-anak muda pada umumnya, terus sineas muda pada umumnya, karena sekarang kan tadi banyak sekali tutorial bikin film pendek di YouTube juga banyak, di sosial media juga banyak kan. Bagaimana Anda kasih semacam arahan, motivasi atau kata-kata yang bisa mengarahkan mereka untuk memproduksi sesuatu yang luar biasa di masa sekarang, karena media sosial sudah luar biasa gampang, internet juga sudah di mana-mana dan alat-alat juga sudah banyak. Silakan, ada pesan apa? Saya pesan pada anak generasi muda sih ya, untuk berani untuk melakukan sesuatu yang punya nilai pengembangan diri maupun masyarakatnya gitu loh. Apapun yang dia lakukan, selama itu punya sisi pengembangan diri dan masyarakatnya, saya yakin itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk masa depannya dan masyarakatnya ya. Dalam bentuk apapun. Nah, gitu teman-teman milenial ya. Jadi berbuat baik, menciptakan karya apapun yang bisa kamu punya, kamu lakukan. Yang penting efeknya baik dan berguna untuk semuanya, untuk masyarakat sekitar ya. Begitu kurang lebih. Oke, habis waktunya, thank you udah ngobrol bareng kita berdua, nggak nyadar. Nanti kalau Om Turah, Om Ubaidillah ini ada proyek lagi, pasti dong kita panggil lagi, pasti kita sharing lagi ya Om ya. Oke, thank you udah datang Om. Sampai jumpa lagi. See you.